mendukung kegiatan diskriminasi saya dalam rangka pemenuhan kegiatan dalam Bumi Pendidikan Guru Bergerak angkatan 7 khusus Kota Bogor diskriminasi agama. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu Guru yang sudah ada tenang meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita mengetahui terima kasih sebenarnya budaya positif itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu merefleksi diri dulu terkait dengan penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita bersama. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut kita Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak sepenuhnya. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif? Biasanya ini kita lakukan ketika anak tidak melakukan sesuatu, kita meminta untuk melakukan sesuatu tetapi yang misalnya kita menyuruhnya membaca atau membersihkan halaman atau mengumpulkan sampah. Ini adalah pemberian hukuman dengan hal positif. Apakah hal yang seperti ini bisa meningkatkan disiplin anak? Bisa? Oke, bisa. Kita simpan jawabannya. Kemudian yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Oke, terima kasih atas jawaban Ibu Guru semua. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka alangkah kita perlu memahami yang pertama, apa sih sebenarnya disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan yang universal itu. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta institusi. Kemudian yang ketiga, kita perlu memahami kelas keyakinan. Yang berikutnya, kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya, kita perlu memahami restitusi dalam hal ini 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, kita perlu memahami restitusi dalam hal segitiga restitusi atau langkah-langkah. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada pemahaman tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta institusi. Setiap manusia ketika melakukan sesuatu pasti punya motif, punya tujuan atau latar belakang. Dalam teori motivasi terkait perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Kita melakukan sesuatu itu yang pertama karena kita tidak ingin mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri sebagai pribadi. Biasanya untuk menghindari hukuman, kalimat yang biasa terucap oleh guru adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri kita ketika kita ingin mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan biasanya pertanyaan
akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga teori motivasi perilaku manusia ini terjabarkan ada yang merujuk pada motivasi eksternal dan ada yang merujuk pada motivasi internal. Motivasi internal tentu yang menghargai dirinya sendiri karena dia mencoba mengontrol dirinya, memunculkan kesadaran dirinya. Mari kita lihat beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini merupakan identitas gagal. Mengapa dikatakan identitas gagal? Hukuman hanya bisa membangun identitas gagal pada orang. Sedangkan konsekuensi restitusi dalam hal ini termuat pada disiplin itu merupakan identitas sukses. Upaya konsekuensi dan restitusi terhadap ini akan membangun identitas sukses pada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Pada restitusi merupakan pilihan, murid diberi pilihan. Hukuman, anak merasa tidak nyaman. Kalau pada konsekuensi, pada restitusi ini merupakan penguatan pada penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Mengapa saya katakan demikian? Karena pemberian penghargaan kepada anak itu hanya menimbulkan ketergantungan anak kepada penghargaan. Anak hanya semata-mata mengharapkan sebuah penghargaan untuk melakukan apa yang kita minta. Dan di dalamnya tentu guru mencoba mengendalikan perilaku anak. Dampak seperti apa sih dari penghargaan yang diberikan guru kepada anak? Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan pendek. Pengaruh jangka pendek, tentu guru akan merasa senang karena anak melakukan apa yang kita minta. Kemudian, tetapi dalam jangka panjang, seperti yang saya katakan tadi, anak hanya akan berbuat kalau guru menyiapkan penghargaan lagi. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa saya katakan penghargaan tidak efektif? Kembali lagi, penghargaan hanya memberikan ketergantungan. Dia hanya akan bekerja, berbuat jika kita menyiapkan hadiah atau penghargaan. Kemudian penghargaan ini bisa merusak hubungan terhadap anak yang misalnya kita ambil contoh dalam perandingan di setelah evaluasi ulangan semester, anak yang mendapat peringkat ini akan mempunyai hubungan yang baik. Tetapi bagaimana dengan teman-temannya yang tidak mendapatkan peringkat? Tentu ini merupakan hukuman bagi dirinya. Akan merasa tidak mampu. Selanjutnya, penghargaan
rasa penghargaan penghukuman ini maksudnya adalah ketika anak dibiasakan diberi penghargaan, maka anak akan berupaya untuk melakukannya terus semaksimal mungkin, sehingga dia selalu berupaya berbuat. Pada akhirnya dia merasa bahwa saya terus. Akhirnya bukan lagi sebuah penghargaan, tetapi dia sudah merasa bahwa ini hukuman. Karena dia melakukannya terus hanya untuk mencapai penghargaan dari gurunya. Dengan secara tidak sadar anak ini membuat dirinya tidak nyaman dengan usaha hanya untuk mencapai sebuah penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan yang berikutnya adalah tumbuh motivasi dari dalam diri. Nah, motivasi dari dalam diri ini diberikan guru ketika anak mencapai hasil dari upayanya sendiri. Contoh, misalnya ketika menyelesaikan soal, anak itu mampu menyelesaikannya tanpa bantuan siapapun. Tentu anak akan merasa senang dengan capaiannya. Nah, ketika anak merasa senang, guru boleh memberikan penghargaan. Karena itu adalah bentuk rasa senang yang muncul dari dalam dirinya, adalah bentuk kesadaran diri akan ketercapaian yang dia peroleh atas usahanya sendiri. Kita beralih pada kelas keyakinan. Dalam membuat kelas keyakinan, maka kita perlu beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan atau perlu dilakukan untuk menciptakan keyakinan kelas, menciptakan keyakinan di dalam kelas. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan murid-murid. Kita persiapkan murid-murid untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi pertama kita masuk di kelas, anak-anak kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian kita minta tanggapannya, masukannya terkait dengan nilai-nilai kebaikan apa sih yang menurut mereka baik untuk diterapkan di kelas kita. Setelah itu, kita catat semua masukan yang diberikan oleh murid-murid di papan tulis. Ketika beberapa orang menjawab hal yang sama, kemudian ini kita bisa kelompokkan. Nilai-nilai yang dianggap baik kita kelompokkan. Selanjutnya, kita menyusun keyakinan kelas dengan pernyataan positif. Apa maksudnya pernyataan positif? Bukan pernyataan negatif. Biasanya pernyataan negatif ini salah satu contohnya misalnya tidak mengganggu teman. Ini pernyataan negatif. Yang menggunakan kata tidak itu biasanya pernyataan negatif. Bagaimana caranya supaya menjadi pernyataan positif? Boleh, mungkin saling menyayangi, saling menjaga, saling tolong-menolong, seperti itu. Jadi kita hindari penggunaan kata tidak. Selanjutnya kita meninjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid. Guru dan semua murid di guru. Nah, jika ternyata keyakinan kelas yang
dari guru bersama murid sudah tepat dan sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh warga kelas, maka kita menandatangani sebagai bentuk persetujuan atas keyakinan kelas yang dibangun, yang kemudian akan menjadi peraturan yang akan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh semua warga kelas. Setelah itu kita letakkan keyakinan kelas tersebut di dinding, kita tempelkan di dinding, di segala arah, sehingga ketika anak menuju ke belakang, anak bisa punya kesempatan untuk membaca, memahami apa keyakinan kelas mereka, apa yang sudah disepakati mereka semua. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Setiap manusia yang dilakukan itu memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Mereka melakukan, manusia itu melakukan suatu tindakan atau perilaku. Nah, yang pertama ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Biasanya identik dengan fisiologi. Salah satu contoh ini memenuhi terkait dengan kesehatan, makanan, rumah. Ini adalah salah satu beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan kasih sayang dan rasa atau kebutuhan untuk diterima, ini biasanya kalau kita kembalikan pada murid, apa yang dilakukan murid, salah satu tujuannya adalah ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa dari gurunya, kebutuhan untuk diterima. Poin 2, 3, 4, dan 5 ini identik dengan psikologi. Nah, kebutuhan untuk diterima ini merupakan sangat identik dengan hubungan antara murid dengan guru. Ketika murid merasa nyaman terhadap seorang guru, maka anak itu akan nyaman, senang mengikuti pelajaran. Inilah salah satu kebutuhan yang ingin dicapai oleh murid. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini salah satu contohnya adalah murid biasanya ingin menjadi pemimpin. Mengapa? Karena segala tindakan yang dilakukan ini semata-mata ingin mendapatkan pengakuan, melakukan hal-hal yang tidak wajar atau hal-hal yang positif, tetapi tujuannya adalah ingin mendapatkan pengakuan, mengganggu temannya atau menjadi yang terhebat di kelasnya, semata-mata hanya ingin mendapat pengakuan dari guru dan teman-temannya. Kemudian kebebasan. Biasanya kalau kebebasan, anak melakukan sesuatu itu karena ia senangi. Apapun yang dilakukan akan apapun itu akan dia lakukan jika ia merasa senang. Kemudian mohon maaf ya, yang saya jelaskan tadi terkait dengan kesenangan. Apapun yang dia lakukan, murid itu akan melakukan jika ia merasa senang. Contohnya, karena dia senang berolahraga, maka dia lebih menaruh perhatiannya ketika belajar olahraga. Mengapa? Karena dia senang dengan pelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi, atau dalam hal ini 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira selama ini kita berada pada posisi yang mana?
Ibu guru, kira-kira dari kelima posisi kontrol yang ada di hadapan kita, manakah yang sudah kita terapkan terhadap anak kita? Semua? Semua ya. Boleh. Tidak apa-apa ya. Semua yang kita lakukan pasti punya tujuan, pasti punya alasan. Nah, yang pertama, guru bisa memposisikan dirinya sebagai pengukur. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai pengukur, biasanya yang dilakukannya adalah berupa kekerasan fisik maupun verbal. Kalimat apa sih contohnya yang biasa kita lakukan kepada anak? Awas, ini aturan, tidak boleh tidak, harus. Ini kalimat-kalimat yang biasa guru gunakan ketika memposisikan dirinya sebagai pengukur. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya dalam posisi ini guru berbicara lembut. Mengapa? Karena ini menyentuh hati anak itu, supaya anak itu merasa bersalah. Ketika ia merasa bersalah, anak itu akan berbuat seperti apa yang guru harapkan. Tetapi tanpa kita sadari, sebenarnya sama halnya kita membuat anak kita itu merasa bersalah, tidak nyaman, kemudian kecewa dengan dirinya. Yang berikutnya adalah memposisikan diri sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman itu biasanya ketika kita berbicara dengan murid itu terlihat akrab, kemudian kalimat-kalimat yang terucap kepada murid, salah satu contohnya misalnya, ayo bisa bantu ibu enggak? Ini kalimat-kalimat yang biasa diucapkan. Contoh lainnya, kalau belum bisa nanti ibu bantu bereskan. Ini juga posisi kita sebagai teman. Tetapi bagaimana dampaknya? Ini akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya, ketika guru belum berkesempatan untuk membantu anak tersebut, maka anak tersebut akan berpikir, ternyata ibu guru tidak bisa menjadi teman untuk saya. Karena kesempatan yang kita berikan, selalu kita berikan bantuan. Ketika anak tidak diberikan bantuan, maka mereka akan berpikir bahwa ternyata ibu guru tidak bisa memberi saya bantuan. Akan muncul rasa kecewa. Sebagai pemantau, posisi sebagai pemantau biasanya ini identik dengan data, di checklist sesuai dengan data yang ada. Manajer, kalau guru belum memposisikan diri sebagai manajer, maka guru akan bekerja sama dengan murid. Jadi dalam posisi manajer ini terjadi kolaborasi antara guru dan murid. Nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi
terkait dengan langkah-langkah restitusi. Restitusi yang dilakukan di sini mencoba menggali atau menumbuhkan kesadaran melalui motivasi intrinsik anak, kontrol dirinya. Bagaimana cara membangun motivasi intrinsik anak melalui restitusi? Langkah-langkahnya mencakup yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa sih menstabilkan identitas ini? Nah, menstabilkan identitas ini dilakukan ketika anak berada pada posisi identitas gagal dengan kesalahan yang telah dia lakukan, maka guru mencoba membangun motivasi anak dengan identitas sukses. Apa yang dilakukan guru? Kalimat yang biasa dilakukan adalah yang pertama, biasanya kita mengucapkan tidak perlu takutnya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Atau ketika terjadi perselisihan antara dua orang atau lebih, kalimat yang perlu diucapkan oleh seorang guru adalah ibu atau bapak guru tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini kalimat-kalimat atau upaya untuk menstabilkan identitas anak, sehingga tidak muncul rasa takut dalam dirinya ketika melakukan kesalahan. Bukan berarti anak melakukan kesalahan itu tidak perlu takut. Artinya bahwa tidak muncul ketakutan dalam dirinya ketika ada kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya, setelah kita menstabilkan identitasnya, maka kita mulai validasi tindakan yang salah. Kita minta alasannya. Apakah yang diyakininya itu, yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita bangun bersama? Kembali lagi pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Apakah sesuai dengan keyakinan kita? Kalau sudah sesuai, apakah anak meyakininya? Kalau anak meyakininya, lantas apa yang bisa anak lakukan untuk bisa melakukan upaya apa yang bisa anak lakukan supaya bisa memenuhi keyakinan kita yang sudah disepakati? Itulah validasi tindakan yang salah. Kita mencoba mencari alasan anak ketika melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita mencoba menanyakan kepada anak, apakah dia sudah meyakini? Kita ingatkan kembali keyakinan apa sih yang sudah kita sepakati. Kemudian apakah anak yakin dengan keyakinan kelas kita itu? Kalau diyakini, upaya apa yang bisa aku lakukan supaya keyakinan kelas kita ini tetap bisa terwujud? Itulah langkah-langkah restitusi yang bisa kita lakukan, dan alhamdulillah ini sudah saya coba terapkan kepada murid-murid, di mana sebelumnya ada anak yang tidak melaksanakan tugas piketnya. Ketika saya masuk, saya melihat kelas masih dalam keadaan kurang bersih. Selanjutnya, apa yang saya lakukan? Saya mencoba menerapkan langkah-langkah restitusi ini.
perlu atau tidak harus sesuai dengan urutan yang ada di layar. Bisa dimulai dengan validasi tindakannya dulu, kemudian kita menstabilkan identitasnya, selanjutnya kita menanyakan keyakinannya. Seperti itu. Nah, dari kasus yang saya coba selesaikan dengan langkah restitusi, ini saya mulai dengan poin kedua, yaitu validasi tindakan yang sama. Saya coba menanyakan kepada anak mengapa, apa alasannya, kenapa masalah ini bisa terjadi. Ketika saya sudah mendapatkan alasannya, saya mulai menstabilkan identitasnya. Oh, ternyata seperti itu. Oh, ternyata kamu terlambat. Bagaimana dengan keyakinan kita? Nah, setelah saya stabilkan identitas, saya sampaikan kepada mereka bahwa oh, seperti itu. Nah, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tetapi itu mau nikah, apa sih yang sudah kita sepakati bersama dalam keyakinan kelas kita? Saya mulai masuk pada menanyakan keyakinan kelas. Alhamdulillah, saya mendapatkan jawaban anak dengan menanyakan keyakinannya. Anak mencoba mencari solusinya sendiri. Ketika saya menanyakan upaya apa yang anak bisa lakukan supaya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ini bisa terwujud, anak ini menjawab, oh ibu guru, selanjutnya nanti saya datang lebih awal. Terus saya bertanya lagi, bagaimana caranya supaya datang lebih awal? Oh, nanti saya pasang alarm. Terus kalau alarmnya sudah berbunyi, kadang anak-anak juga masih tidak mau bangun. Oh, nanti saya minta tolong mamaku yang bangunkan. Inilah solusi yang dikemukakan sendiri oleh anak. Guru hanya mencoba menggali nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri anak. Ya, mungkin di antara ibu-ibu guru ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oh ya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas. Tadi Ibu sudah berikan contoh untuk kelas 5. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana penerapannya kalau kami di kelas 1, apakah sementara anak-anak itu belum bisa menyusun kalimat untuk menulis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik. Nah, kita kembali dulu ya. Bagaimana penerapan keyakinan kelas di kelas 1? Karena mengingat anak-anak itu belum bisa menyusun kalimatnya seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi pada langkah-langkah menyusun atau tindakan dari masa tindakan yang dilakukan dalam keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita mempersiapkan murid. Jadi yang ibu perlu lakukan adalah persiapkan dulu anak-anaknya. Kemudian kita minta anak-anak, kita coba membuat pertanyaan yang bisa mendorong anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Misalnya, anak-anakku, kira-kira apa yang nilai-nilai apa yang baik yang perlu kita terapkan supaya misalnya kelas kita ini aman, bersih, atau misalnya, jadi kita upayakan bahasa yang kita gunakan di kelas rendah itu bahasa yang bisa dipahami oleh anak. Misalnya seperti anak
atau kita sebut dulu nilai-nilainya, nanti kita pahamkan kembali ketika kita bertanya bahwa apa yang mesti kita lakukan sih supaya kelas kita ini bersinar. Kalau anak menjawab tidak buang sampah sembarangan, gitu. Nah, tetapi kalau anak kelas 1 kita perlihatkan juga di layar kalau memang kita mau langsung dalam bentuk desain, sehingga ketika itu sudah mantap tinggal kita print out terbanyak, bisa kemudian hasil print outnya kita siapkan memang satu tempat yang bisa ditandatangani oleh anak-anak kita sebagai bentuk persetujuan mereka. Ketika apa maksud dari tanda tangan ini? Ketika anak mulai melanggar dari keyakinan akan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini baik untuk diterapkan di kelas, sama halnya mereka sudah melanggar ucapannya sendiri. Jadi dengan bertanda tangan atau menuliskan, anak ini lebih didorong rasa bertanggung jawabnya. Seperti itu. Jadi bukan ibu guru yang membuat aturan baku harus dipatuhi, tetapi hasil dari nilai-nilai yang mereka ungkapkan sendiri. Seperti itu. Bagaimana ibu-ibu? Masih ada yang itulah beberapa pemahaman kita terkait dengan budaya positif dari beberapa poin tadi. Saya sangat berharap dari sosialisasi ini tidak hanya sekedar dipahami, tidak hanya sekedar didengarkan, tetapi mari kita bergerak bersama-sama untuk membangun budaya positif dengan menerapkan langkah-langkah restitusi dan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing maupun di sekolah kita SD Negeri 40. Saya yakin kita semua adalah guru hebat. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud atas solidaritas kita semua. Dengan berakhirnya paparan saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sama-sama kita memahami terkait seperti apa sih budaya positif itu. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 40. Demikian Bapak Ibu, demikian Ibu